Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, pagi ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 21 ayat 31. Dikatakan di sana, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentunya ayat ini juga berbicara bahwa betapa pentingnya persiapan, ya. Kalau kita mau memenangkan peperangan dalam hidup ini, ya, dalam hal apapun yang kita kerjakan, nah diperlukan persiapan, ya, persiapan penting, ya. Nah, di sini katakan memang kalau untuk peperangan Bapak Ibu di dalam Alkitab dari sejak dulu itu dipergunakan adalah kuda, ya. Kuda ini seolah-olah diciptakan untuk peperangan, ya. Kuda tidak pernah dipergunakan untuk pertanian, ya. Tetapi kuda adalah untuk peperangan. Karena kuda itu adalah lambang kekuatan, lambang kegagahan, lambang kecepatan, keberanian. Jadi kuda memang sangat cocok untuk peperangan. Ya, jadi kalau kita mau melakukan peperangan, kalau kita membuat sebuah perencanaan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kuliah kita atau apapun pelayanan, nah maka kita harus menggunakan bisa maju ke peperangan, ya. Nah, kalau kita lihat luar biasanya Bapak Ibu, kita kalau lebih dalam sedikit, kita melihat gambaran seekor kuda, ya. Di dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 19, ya, ayat 22 sampai 25 dikatakan, Ayub 39, ya, ayat 19. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda, ya? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan dia maju menghadapi senjata. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Di atas dia tabung panah gemerincing. Tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilulurnya tanah. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang. Gertak para panglima dan peki. Saudara, luar biasa, ya. Kalau saudara tentunya pernah melihat atau menonton film-film peperangan di peperangan di masa dulu yang menggunakan kuda, memang saudara, kita lihat bahwa kuda ini seolah-olah seperti saya katakan tadi memang diciptakan untuk peperangan, ya. Kuda tidak pernah takut dengan tombak, tidak pernah takut ketika dengan lembing dan lain sebagainya. Ketika penunggangnya memerintahkan dia untuk bergerak, ketika pasukan panglima memerintahkan pasukannya untuk bergerak, maka kuda akan mengejar musuhnya tanpa pernah berpikir, ya, seberapa besar kekuatan musuhnya, seberapa besar kehebatan musuhnya. Dia hanya dengan keberanian, ya, dengan kekuatannya, dia akan mengikuti kehendak dari tuannya tersebut. Dia akan mengejar, dia akan masuk ke dalam peperangan tanpa pernah takut. Seperti ayat firman Tuhan ini tadi. Dikatakan kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecut hati, dan ia pantang mundur
menghadapi pedang, saudara. Nah, namun saudara, demikian seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa namun kuda juga punya keterbatasan, saudara. Ya, memang kuda diciptakan oleh Tuhan untuk peperangan, ya, sesuatu yang membuat ketika orang berperang tanpa kuda dan mereka melawan orang yang menaik kuda, derap kuda itu menimbulkan satu teror gitu ya, menimbulkan satu ketakutan, ya, menimbulkan satu ancaman gitu ya. Nah, saudara, itu sebabnya ketika seseorang hendak berperang dengan kuda, seperti yang dikatakan tadi, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, maka kudanya memang perlu dipersiapkan. Apakah kudanya sudah fit, ya? Apakah kudanya sehat dan lain sebagainya, ya? Namun saudara, Alkitab juga berkata bahwa kuda itu memiliki keterbatasan. Mazmur 33 ayat 17 dikatakan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Nah, saudara, di sini dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ya, tidak berarti bahwa kuda tidak penting, tidak berarti kuda tidak perlu, bukan berarti kuda tidak dipergunakan untuk mencapai kemenangan. Namun, ya, katanya itu adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Ya, karena katanya sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Karena pada akhirnya kemenangan itu adalah milik Tuhan. Di situ kita belajar bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan. Ya, manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Jadi betapa pentingnya pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini, Bapak Ibu yang kekasih, ya, kuda, ya, itu bisa melambangkan apa? Ya, kuda itu bisa melambangkan kepintaran kita, saudara. Ya, dalam hal apapun dalam hidup ini, ya, misalnya anak sekolah ujian, ya, perlu kepintaran, ya, kita berbisnis, perlu juga yang namanya pengalaman, ya, dalam segala sesuatu kita perlu persiapan, ya, kita perlu karisma, ya. Jadi kuda itu adalah melambangkan kepintaran kita, melambangkan pengalaman kita, melambangkan karisma kita, atau mungkin juga kuda itu adalah melambangkan orang-orang yang kita kenal, kenalan kita, uang kita, ya. Apa saja yang kita pikir dapat kita andalkan untuk menyelamatkan kita atau memenangkan pertempuran dalam bidang apapun, ya. Apakah itu tidak penting? Itu penting, itu perlu. Tetapi semua itu memiliki keterbatasan. Ya, memang ada bahagian kita sebagai manusia, ya. Kita tidak boleh berkata bahwa kita hanya berdoa saja, ya. Itu nggak bisa juga, ya. Ada bahagian kita. Nah, namun saudara, kerap kali kita terlalu overconfidence. Kita sudah punya persiapan yang baik, kita punya kepintaran, kita punya hikmat manusia, kita punya kenalan, kita punya uang, kita punya pengalaman, ya. Sehingga setiap kali ketika kita melakukan aktivitas kita, ketika kita di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, di dalam bisnis, kita kadang-kadang sudah lupa melibatkan Tuhan di sana. Nah, ini kerap kali menjadi pergumulan. Ini kerap kali menjadi persoalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di dalam melakukan apapun dalam hidup ini. Ya, kita lupa, ya, di dalam
persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lupa mengingat bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wow, saudara bisa bayangkan? Dalam ayat ini dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, tadi saya berkata bahwa kita punya kepintaran, pengalaman, karisma, ya. Lalu juga dikatakan yang mengandalkan manusia itu, saudaraku, apakah kenalan kita atau apapun. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita memang, saudaraku, kita kecenderungannya yang mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita tahu. Kalau kita punya backing, kita akan sangat senang. Kita pikir bahwa, wow, kita pasti memenangkan pertandingan apapun itu dalam hidup ini. Ya, saya ingat Bapak Ibu, waktu itu testing masuk perguruan tinggi negeri pada waktu itu. Nah, pada waktu itu, saudara, kami testingnya itu berbeda dengan testing-testing sebelumnya. Ya, ini memang harus murni dari kepintaran kita sendiri. Ya, jadi memang pada waktu itu saya sangat belajar keras. Ya, nah, namun beberapa teman saya, ya, mereka itu pakai gacok istilahnya, ya. Jadi mereka akan membayar seseorang yang ikut ujian. Sebenarnya dia adalah gacok, ya, orang yang pintar yang dibayar untuk memberikan jawaban kepada kita. Nah, pada waktu itu orang tua saya bertanya kepada saya, kamu bagaimana? Kamu nggak pakai gacok? Saya bilang, gacok saya Tuhan. Ya, nah, saudara, dan memang betul-betul akhirnya saya lulus. Nah, memang tidak selalu berarti kalau saudara mengandalkan Tuhan juga, tidak selalu jawabannya iya, ya. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat, ya. Kalau Allah memberikan kita kemenangan, itu artinya Allah punya rencana di sana. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh pakai kepintaran kita, kita boleh pakai hikmat kita, kita boleh pakai pengalaman-pengalaman kita, tetapi kita tidak boleh mengandalkan itu dalam hidup kita. Karena sekali lagi, kemenangan itu adalah milik Tuhan. Mazmur 27, 20 ayat yang ke-7 dikatakan, orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Ya, jadi jangan megahkan kepintaran kita, jangan megahkan pengalaman kita, jangan megahkan kehebatan kita. Ya, karena kemenangan bukanlah milik kita, kemenangan milik Tuhan. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu saudara ingat Samson. Samson itu adalah orang yang sudah dinazarkan oleh Tuhan bahwa saudara dia tidak bisa, rambutnya tidak bisa dicukur, ya. Nah, ketika satu kali, kita tahu semua ceritanya, satu kali karena Samson bermain-main dengan dosa, saudara, akhirnya Delila berhasil mengetahui kekuatannya itu ada di rambutnya. Nah, akhirnya rambutnya dicukur, ya, oleh tentara-tentara, oleh orang-orang Filistin ketika dia tertidur. Nah, lalu ketika musuhnya datang, Samson berpikir bahwa kekuatannya, ya, masih sama. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Samson ditawan, matanya dicungkil, tangannya diikat dan dipekerjakan dan menjadi bahan lawakan orang-orang Filistin. Saudara, dari situ kita belajar bahwa kekuatan kita tidaklah seberapa, kepintaran kita tidaklah seberapa. Ya, Yesaya 31 ayat 3 dikatakan, sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah,
dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Nah, apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Jadi saudaraku yang kekasih, dari ayat-ayat yang tadi kita sudah belajar banyak dalam kehidupan kita, bahwa kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan apapun dalam hidup ini. Kita boleh pakai semuanya, tapi hanya Tuhanlah pemilik kemenangan dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, dalam rumah tangga kita, dalam apapun. Kalau kita mau memenangkan pertempuran dalam bentuk apapun dalam hidup ini. Bahkan ketika kita menghadapi musuh yang lebih besar dari kita. Kadang-kadang dalam kehidupan kita menghadapi musuh yang lebih besar. Ya, tadi kita merasa kita overconfidence bahwa kita bisa, kita mampu, ya, kita punya pengalaman, kita punya karisma, kita punya kepintaran. Ya, nah bagaimana kalau kita menghadapi musuh yang lebih besar? Di dalam kitab Ulangan 20 ayat 1 sampai 4, mungkin kita merasa, aduh ini ujian, aku kayaknya kita sudah belajar, ya, tapi kita merasa itu sangat berat, ya, karena kita pikir wah banyak hal yang aku belum belum dapat handle atau apa saja, ya, mungkin dalam pelayanan atau apapun. Kadang-kadang ada kegentaran, ya, dalam menghadapi hal-hal yang demikian dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus berhadapan dengan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat. Tapi ada kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ulangan 20 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Nah, itu jauh lebih penting. Ya, engkau keluar berperang melawan musuhmu, engkau melihat kuda dan kereta, tentara yang lebih banyak. Saudaraku yang kekasih, musuh apakah yang kita hadapi hari ini? Seolah-olah kita tidak berdaya, ya, seolah-olah kita tidak berdaya, seolah-olah kita tidak mampu. Tantangan apa yang kita hadapi hari-hari ini yang membuat kita tertekan dalam kehidupan ini? Sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel, jangan takut kepadanya. Jangan takut kepada apapun yang menggentarkan engkau hari ini. Ya, jangan takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau. Nah, bagaimana caranya? Dikatakan apabila kamu menghadapi pertempuran itu, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini sungguh menguatkan dan mengingatkan kita. Ketika kita digentarkan oleh apapun dalam hidup ini, dan kita berpikir seandainya aku punya backing, seandainya aku punya uang yang banyak, seandainya aku punya segala sesuatu dalam hidup ini, tentunya aku akan dapat menghadapinya. Jalan keluarnya bukan itu Bapak Ibu yang kekasih. Menurut ayat ini, ya, dikatakan seorang imam itu adalah seorang yang pembawa tabut Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu pernah baca dalam Alkitab, dikatakan betapa pentingnya tabut Tuhan, betapa pentingnya hadirat Tuhan, betapa pentingnya mengandalkan Tuhan, betapa pentingnya kita menaruh harap kita kepada Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 1-8 dikatakan, ini sangat luar biasa. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, nah itu bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kehadiran Tuhan, bicara tentang mengandalkan Tuhan. Maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod
Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, kehadiran Tuhan, ya, itu bisa mengalahkan, ya, Allah-Allah kecil yang lain, ya. Bahkan kalau kita baca berikutnya bahwa kehadiran tabut Tuhan itu membuat orang-orang Filistin mengalami banyak masalah, banyak problem. Ya, ada borok-borok di sana. Kalau kita baca selanjutnya, ada borok dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih, itu artinya apa? Yang terpenting dalam hidup ini adalah apapun yang kita hadapi, kehadiran Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, itu jauh lebih penting. Tantangan apakah yang kita hadapi hari ini? Jangan menyerah Bapak Ibu. Ya, jangan lihat tantanganmu. Lihatlah Tuhanmu yang besar. Tertawakanlah musuh-musuhmu yang mencoba untuk membuat engkau takut dan gentar. Tertawakanlah karena mereka tidak sedang melawan engkau. Mereka sedang melawan Allah yang Maha Tinggi. Kalau engkau mengandalkan Dia, kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita bergantung kepada Dia, kalau kita berseru, berdoa kepada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, ini pertandingan tidak seimbang, aku tidak mampu, aku mengandalkan Engkau. Apakah yang dapat diperbuat oleh manusia? Alkitab berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, apakah yang dapat diperbuat oleh manusia kepada kita? Rencana seburuk apakah yang dapat diperbuat oleh manusia kepada kita? Pada akhirnya Tuhan akan menolong kita. 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita teguh mengandalkan Tuhan. Yesaya 26 ayat 3-4 dikatakan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jangan lupakan Tuhan, libatkan Tuhan. Mungkin kau sambil ada dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam ujian di sekolah atau apapun berdoa kepada Tuhan. Ya, katakan Tuhan tolong aku, jauhkan aku daripada apa yang tidak kusadari. Tuhan beri aku hikmat. Sama seperti Daniel, hikmat Tuhan ada padanya. Daniel orang yang rajin berdoa, 3 kali sehari dia berdoa. Itu sebabnya Daniel begitu berhasil di 3 kerajaan yang memerintah, dia selalu menjadi orang yang nomor 2. Kenapa? Karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, bahwa firman-Mu berkata bahwa kuda dipersiapkan, diperlengkapi pada hari peperangan. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu dalam peperangan kehidupan ini, kami memang memerlukan kepintaran, kami memang memerlukan hikmat, kami memang memerlukan pengalaman, tapi kami tidak bisa mengandalkan itu sebagai jaminan kemenangan kami. Engkaulah jaminan kemenangan kami, karena kerap kali banyak faktor yang tidak kami pahami, banyak faktor yang tidak kami mengerti Tuhan. Tetapi biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, berdoa, berseru kepada Tuhan. Khususnya juga ketika kami menghadapi tantangan yang berat dalam hidup kami, seolah-olah kami tidak mampu menghadapinya. Biarlah kami berseru kepada Tuhan, hati kami teguh, biar kami tidak menjadi digentarkan, biar hati kami tidak menjadi tawar oleh karena pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami senantiasa menaikkan pujian kami, menaikkan sorak-sorai kami, menaikkan tabut Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya
di sanalah letak kemenangan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin.